Baik, kembali kita ketemu lagi di modul statistik komputer untuk kasus analisis berganda. Baik, analisis berganda. Kalau kemarin kita sudah belajar analisis regresi sederhana, ya. Sekarang adalah analisis regresi berganda. Apa bedanya regresi berganda dengan regresi sederhana? Kalau yang sederhana, variabel x-nya hanya satu, ya. Hanya satu. Jadi kalau variabel regresi berganda, maka variabel x-nya lebih dari satu, dua atau lebih, ya, dua atau lebih. Baik, saya akan kasih contoh, ya, kasih contoh kasusnya adalah ini. Baik, contoh kasus adalah analisis variabel, ya, i x6 dan x7. Maka x-nya lebih dari 1, 2 dalam hal ini, x6 dan x7, ya. I-nya adalah kepuasan kerja, x6 adalah sikap, dan x7 adalah skor dukungan. Kita akan melihat pengaruh masing-masing variabel x, ya, terhadap I. X6 terhadap I, x7 terhadap I. Pengaruh. Jadi, maka hipotesisnya yang akan kita dapatkan adalah ini, H1, H2, H3. Ada 3 hipotesis, ya. Jadi kalau X-nya 2, hipotesisnya 3. Anda lihat sini, hipotesis 1 adalah terdapat pengaruh yang signifikan. H1, ya, H1, ya. Bukan H0. H1 adalah lawan dari H0. Nah, H0-nya tidak terdapat pengaruh, maka H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan X6 terhadap I. H2-nya adalah terdapat pengaruh yang signifikan, ya, X7 terhadap I. Kemudian hipotesis ketiga adalah terdapat pengaruh yang signifikan X6 dan X7 terhadap I. Jadi ada 3, ini satu-satu, H1, H2 sendiri-sendiri. H3 adalah gabungan kedua variabel. Jadi persamaan nanti, maka yang dihasilkan adalah I sama dengan A plus B1X1, B2X2. Oke, kita akan menghitung berapa nilai A, berapa nilai B1, dan berapa nilai B2. Baik, ya. Nah, jelas ya, kasusnya adalah variabel Y, X6 dan X7. Oke. Baik. Jawabnya adalah, maka kita lakukan olah data, ya. Olahan data. Kita lakukan olahan data, ya. Kasus di sini adalah bentar, ya. Kasus olahan data, maka screen. Oke, ini kasusnya adalah tadi Anda lihat di sini analisis variabel I, X6 dan X7, ya. Kita akan melihat pengaruh variabel X6 terhadap Y, X7 terhadap Y. Oke. Jawabnya adalah analyze regression linear, ya. Riset. Saya ulang lagi. Analyze regression linear, ya. Oke. Dependent adalah I, kita masukkan I. Independent adalah X, ya, X6 dan X7. Oke. Kemudian kita klik statistik, ya. Kita akan lihat nilai diskriminan atau R-square, deskriptif, ya. Kita akan lihat, kita checklist Durbin-Watson, nanti gunanya untuk apa, ya. Kita lihat juga nilai collinearity, ya, ya, continue. Kemudian kita klik plot, klik
S receipt masukkan ke I, S receipt masuk ke I, Gpred masuk ke X. Oke, klik histogram boleh, ya. Continue. Oke, kemudian klik OK, ya. Ini klik OK. Oke, maka inilah hasilnya, ya. Hasilnya seperti ini, ya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita akan jawab pertanyaan yang dari soal. Sementara hasilnya kita copy dulu, ya. Klik copy dulu hasilnya, ya. Oke, sorry, ini regression, copy, ya. Kita lihat copy, ya. Oke, kita stop screen, kita buka Word-nya, ya. Oke, kita klik paste di sini, ya. Paste. Oke, ini tadi hasil olahan data, ya. Kita akan menjawab. Yang pertama adalah menjawab. Ini kita hapus saja supaya tidak banyak makan tempat, ya. Oke, oke. Di kanan cut, ya. Oke, ini juga boleh kita hapus. Ini adalah correlation, ya, korelasi. Ya, nggak apa-apa, boleh kita lihat nanti hasil. Oke, kita akan menjawab pertanyaan berapa nilai A, berapa nilai B1, berapa nilai B2. Oke, maka untuk menjawab itu kita lihat di sini di koefisien. Oke, ya. Kita akan lihat berapa nilai A-nya berapa. Oke, nilai A berapa, ya. Kita ganti landscape supaya jelas, ya. Berarti di sini adalah, sorry. Oke, A-nya adalah yang ini. A 5, ya. Ini adalah konstanta adalah A. Oke. Oke, ini dia kan. B-nya adalah ini, ya. B adalah skor sikap, ya. B1. Oke. B2 dalam hal ini adalah 0,592. Oke. B2 adalah ini. Oke. Ini B2, ya. Dalam hal ini adalah 0,886. Oke, kalau kita lihat secara ininya seperti ini, ya. Ini 0,592. Oke. Sedangkan konstantanya adalah 62, oke. 62,195. Oke, maka ini adalah persamaan yang dihasilkan. Nah, oke. Jawaban cukup jelas, ya. Soal nomor satunya adalah, ya, persamaan yang dihasilkan. Kemudian kita akan lihat pengaruh, ya, masing-masing, ya. Ini soal nomor 1, ya. Ya. Sekarang pertanyaan nomor 2, ya. Apakah, ya, sini terdapat pengaruh X6 tadi, or, ya, X6,
Berapa nilai signifikannya? Signifikannya, Anda lihat sini, ini X6, skor sikap adalah X6 ya. Ini nilai signifikannya adalah 0,166. Ini dia. Ini ya, 0,166. Karena lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh ya, tidak terdapat pengaruh ya. Oke, ini dia. Kemudian yang ketiga adalah terdapat pengaruh X7 ya, terhadap ya. Ini terhadap I ya. Nah, lihat sini nilai signifikannya ya, nilai signifikan X7 berapa? Saya copy dulu biar copy ya. X7 berapa nilainya? Adalah 0,07 ya, 0,07 ya. Juga lebih besar, maka tidak dapat pengaruh ya. Tidak dapat pengaruh. Oke ya. Oke. Kalau sendiri-sendiri ini adalah uji T istilahnya ya. Uji T ya. Uji T ini uji T atau sendiri-sendiri parsial. Ya. Lalu bagaimana dengan uji bersama-sama? Uji bersama-sama ya, disebut dengan uji F ya. Maka Anda lihat di sini uji F. Ini adalah uji F. Nilai uji F pakai ANOVA. Berapa nilai signifikannya? Ya. Ini adalah uji F ya. Uji F-nya nilai signifikan sebesar 0,000 ya, lebih kecil dari 0,05. Oke, 0,05. Maka dikatakan atau disimpulkan ya, terdapat pengaruh ya. Kedua variabel ya, X6 dan X7 tadi ya. Ya, X6 dan X7 ya, secara bersama-sama ya, terhadap ya. Jadi terhadap ya.